Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Dina, NIM 372 dari kelas ES 6A akan menyampaikan materi terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, kita langsung saja. Nah, kita sebelumnya harus mengetahui bagaimana sih lambang K3 itu. Apa sih artinya? Nah, arti dari lambang K3 yaitu yang pertama, lambang palang. Lambang palang itu berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berikutnya ada arti dari makna roda gerigi yang berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ada juga warna putih. Arti dari warna putih yaitu bersih, suci. Dan ada pula arti dari warna hijau. Warna hijau itu berarti sehat, selamat, sejahtera. Ada pula apa sih arti dari 11 gerigi itu? Nah, artinya yaitu 11 bab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, apa sih itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja itu mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang lebih tinggi. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu dapat meliputi faktor fisik. Faktor fisik itu dapat meliputi penerangan, suhu, udara, kelembapan, kecepatan gelombang, radiasi. Berikutnya yaitu faktor kimia. Faktor kimia itu dapat berupa gas, uap, kabut, asap, awan. Lalu faktor biologi. Faktor biologi itu mengacu pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada pula faktor biologis. Faktor fisiologis itu dapat berupa mekanisme kerja, terus lalu sikap dan cara kerja. Ada pula faktor mental psikologis, itu dapat berupa susunan kerja, terus hubungan antar karyawan atau bahkan hubungan dengan atasan. Berikutnya komponen yang dilakukan dalam K3 yaitu perawatan peralatan secara terus-menerus, tersedianya peralatan yang memadai, kepatuhan karyawan, prosedur kerja, petunjuk kerja di setiap lokasi kerja, dan juga memberikan pelatihan profesional kepada karyawan terkait K3. Nah, kalau implementasinya saya mengambil implementasi pada PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini yang bergerak di bidang tambang itu menyediakan APD untuk para karyawannya, yaitu berupa pelindung wajah dan mata, yang kegunaannya untuk melindungi mata dari loncatan bunga api atau loncatan benda-benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras. Ada pula topi pengaman atau helmet, yaitu kegunaannya untuk melindungi kepala dari kemungkinan benturan atau pukulan dan kejatuhan benda. Ada pula pelindung telinga, yang kegunaannya untuk melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas. Kekuatan pendengar dengan spesifikasi sesuai tempat kerja. Pelindung telinga ini biasanya terbuat dari bahan karet. Ada pula pelindung kaki, yang kegunaannya untuk melindungi kaki terhadap bahaya kimia, mekanik, listrik, panas, dan lain-lain. Dan ada pula pelindung tangan, yang kegunaannya untuk melindungi tangan dari bahaya kimia, listrik, panas. Lalu
ada pakaian pelindung yang kegunaannya untuk melindungi badan dari bahaya listrik, kimia, panas, dan lain-lain. Nah, pada PT Freeport ini, mereka mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, yang hal tersebut sesuai Dalangan UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Dan pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.